Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fitna Cahyani dengan NIM akhir 1013. Saya berasal dari kelas Data Mining A, program studi Sistem Informasi. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset start dan adult masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Nah, untuk yang pertama-tama yaitu kita menggunakan mengimpor seluruh library yang akan digunakan yaitu seperti Pandas, kemudian kita mengimpor from scale model selection, import train test split, terus naive Bayes, kemudian import Gaussian NP, terus filter selection, mengimport select KBase sama F classic F. Nah, untuk yang langkah pertama yaitu kita mengimpor datasetnya yaitu menggunakan library Pandas. Kita menggunakan fungsi df sama dengan pd.read csv dengan nama datasetnya itu stars.csv. Kemudian kita menampilkan halaman teratas dari isi dataset stars tersebut, di mana terdapat kolom unnamed. Unnamed ini temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, dan star kategori. Nah, kemudian kita menghilangkan kolom unnamed itu menggunakan fungsi df.drop, di mana in place sama dengan true. Nah, kemudian kita menampilkan data tersebut, data barunya dengan tampilan isi teratasnya sehingga kolom unnamed yang awalnya ada menjadi tidak ada, sehingga hanya terdiri dari temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, sama star kategori. Nah, kemudian kita menginputkan star kategori, input stars kategori, ya input underscore star sama dengan df drop star kategori, di mana kita akan menghilangkan kolom star kategori tersebut. Nah, kemudian kita um, menggunakan input star kolom ini untuk mengembalikan daftar nama kolom dalam input star, di mana ada setidaknya satu nilai NaN. Nah, hal ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi kolom-kolom data yang mungkin tidak lengkap atau kosong sehingga dapat dilakukan perbaikan seperti penghapusan baris atau imputasi nilai. Nah, selanjutnya kita pada langkah selanjutnya kita menggunakan train test split, di mana ini dapat membagi dataset menjadi dua bagian yang independen, kemudian digunakan untuk melatih dan menguji model klasifikasi. Nah, kita ini sesuaikan sesuai perbandingannya, yaitu menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya kita membuat objek model Gaussian naive Bayes dengan menggunakan konstruktor ini, Gaussian NP dalam kurung ini. Dan kemudian kita menggunakan metode fit untuk melatih model dengan data pelatihan. Selanjutnya itu kita menggunakan Xtrain Stars 2, di mana dataset fitur itu untuk data yang sesuai, dan YTrain Stars 2 ini merupakan label atau target untuk menghitung akurasi prediksi model terhadap data Xtest Stars yang merupakan dataset fitur dari data pengujian, dan YTest Stars ini 2 ini untuk label atau target yang sesuai dengan data pengujian, di mana angka 2, angka 3, dan angka 4 ini merupakan angka yang saya istilahkan untuk masing-masing perbandingan, di mana 2 ini untuk perbandingan 0,2, 3 ini untuk perbandingan 0,3, dan 4 ini untuk perbandingan 0,4. Nah, selanjutnya kita memanggilnya atau memanggil outputnya itu menggunakan print akurasi perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dengan fungsi score underscore stars 2, 3, 4 itu, sehingga nanti pada outputnya
akan muncul akurasi perbandingan dari masing-masing nilai, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Di mana dapat disimpulkan bahwa meskipun berbeda akurasinya, hasil dari akurasi perbandingannya itu tetap berada di angka 0,8. Nah, selanjutnya kita akan mem- kita akan mengetes menggunakan X-test stars 2 dalam kurung siku 0 banding 10, di mana ini untuk mengakses 10 sampel pertama dari data uji X-test stars ini dalam bentuk array atau data frame seperti berikut, sehingga nanti akan muncul kolom hasil dari dataset 10 teratasnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan YTest stars 2, 3, 4 ini untuk menampilkan 10 elemen pertama dari array atau series yang terdapat pada YTest stars ini, di mana itu merupakan target atau label aktual dari data pengujian. Nah, dapat dilihat outputnya sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan model stars 2 predict ini untuk melibatkan proses pengambilan 10 sampel pertama dari 10 sampel pertama dari pengujian X-test stars 2 dalam kurung siku 0 banding 10, kemudian X-test stars 3, kemudian X-test stars 4. Nah, sehingga itu memberikan input kepada model yang telah dilatih pada model stars 2 predik ini. Kemudian model itu akan melakukan prediksi kelas untuk setiap sampel yang telah dimasukkan, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4, sehingga untuk outputnya sebagai berikut, yaitu dari kolom yang ada pada dataset. Nah, selanjutnya untuk model start 2 predict proba ini untuk menghasilkan probabilitas prediksi dari model Gaussian naive Bayes terhadap 10 sampel pertama pada X-test stars eh, dalam perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, sehingga untuk outputnya akan menghasilkan array sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ini kita melakukan iterasi untuk setiap ukuran subset mulai dari 1 hingga jumlah maksimum 5. Karena untuk max subsetnya sendiri size-nya itu ditentukan 5. Sehingga untuk setiap kombinasi subset dari fitur-fitur ini kita menggunakan fungsi kombinasi untuk setiap kombinasi subset data itu dipisahkan menjadi trend set dan test set dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu 0,2, 0,3, 0, dan 0,4 sesuai dengan yang diminta soal. Kemudian kita menggunakan trend test split untuk mengeksekusi model tersebut. Selanjutnya kita menggunakan model Gaussian naive Bayes ini untuk melatih setiap trend set yang dievaluasi pada setiap set menggunakan metode skor. Nah, jika hasil evaluasi skor itu pada test set yang sedang diproses itu lebih baik daripada hasil sebelumnya, maka untuk tes yang sama itu hasilnya akan diperbarui. Nah, setelah semua iterasi selesai ini, hasil terbaik untuk masing-masing tes 0,2, 0,3, dan 0,4 ini dicetak secara bersama dengan subset yang memberikan hasil terbaik seperti berikut, sehingga kita akan memanggilnya dengan fungsi print ini. Kita akan menampilkan dua outputnya, yaitu base score dan base subset dengan perbandingan masing-masing 0,2, 0,3, dan 0,4. Sehingga untuk base score untuk perbandingan 0,2 itu merupakan 1 dengan base subsetnya itu temperatur sama absolute magnitude. Nah, untuk base score-nya 0,3 itu sama
juga satu dengan base subsetnya itu radius dan absolute magnitude. Nah, kemudian untuk base score untuk size 0,4 itu juga sama satu dengan base subsetnya itu temperatur, radius, dan absolute magnitude. Nah, untuk dataset adult selanjutnya itu untuk langkah-langkahnya itu hampir sama dengan dataset dataset stars. Yang pertama yaitu kita akan mengimport dataset adult menggunakan library pandas dengan fungsi df.pd.read.csv, di mana terdapat banyak sekali atribut pada dataset tersebut. Nah, kemudian kita akan mengdrop atau menghilangkan beberapa atribut yang ada pada dataset seperti work class, education, marital status, occupation, relation, race, hmm, dan yang lainnya. Nah, kemudian eh, kita akan kemudian akan menghasilkan kolom-kolom atribut yang tidak dihapus seperti age, FNL, BGT, educational name, Genjer, capital gain, capital loss, hours per week, sama income-nya. Nah, selanjutnya kita akan menginput adulkan df drop income ini menjadi target, kemudian untuk menginputkan income-nya, kemudian kita menggunakan fungsi dummies sama dengan pd.getDummies untuk menginput dataset Arduino ini eh, ter, di mana terdeteksi terdapat data dummies yaitu female sama male pada eh, apa namanya pada atribut gender seperti itu. Nah, sehingga kita akan menggunakan fungsi input underscore adults sama dengan pd.concat ini untuk memasukkan data dummies gender ke dalam atribut baru yaitu female dan male, di mana terletak pada akhir kolom ini yaitu data gendernya tetap ada dan bertambah kolom atribut baru yaitu female dan male. Nah, selanjutnya kita akan mengdrop dua data yang menurut kita itu data tersebut apabila atributnya tidak dimasukkan ke dalam dataset itu tidak uh, tidak terlalu berpengaruh sehingga kita menghilangkan kolom atribut gender dan male sehingga hanya menyisakan kolom atribut female seperti itu seperti pada outputnya. Nah, sama kemudian kita menggunakan input adult ISNA ini untuk uh, mengembalikan daftar nama kolom dalam input adult ini, di mana untuk melihat adanya setidaknya satu nilai bersifat none yang digunakan untuk mengidentifikasi kolom-kolom pada data yang mungkin tidak lengkap atau kosong sehingga dapat dilakukan perbaikan. Kemudian kita menggunakan Xtrend, Ytrend ini untuk membagi dua dataset menjadi dua bagian yang independen yang kemudian digunakan untuk melatih dan menguji model. Ya, itu sesuai dengan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, selanjutnya eh, eh, trend test split sendiri ini untuk sama membagi dataset menjadi dua bagian yang independen yang kemudian digunakan untuk melatih dan menguji model. Nah, selanjutnya kini kita akan membuat perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4.
Nah, untuk yang pertama itu membuat model Gaussian Navier dengan konstruktor ini Gaussian NP. Kemudian kita menggunakan metode fit untuk melatih model dengan data pelatihan. Dengan isinya itu X-trans stars 2, 3, Y4, terus kemudian Y-trans Abdul 2, 3, dan 4 dari masing-masing perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 untuk menyesuaikan label atau target yang sesuai. Kemudian kita menggunakan metode skor ini untuk menghitung akurasi prediksi model terhadap data pengujian, di mana parameternya itu X-test Adul 2, Y-test stars 2, kemudian X-test Adul 3, Y-test Adul 3, kemudian X-test Adul 4, Y-test Adul 4. Nah, selanjutnya kita akan mengeprint atau memanggil outputnya, sehingga outputnya akan muncul sebagai berikut, di mana perbandingan untuk 0,2 itu terletak pada angka 0,8, dan 0,3 dan 0,4 itu terletak pada angka 0,79. Nah, kemudian kita akan melakukan X-test adult 2, 3, dan 4, sehingga untuk mengakses 10 sampel pertama dari data uji X-test adult dalam bentuk data frame sebagai berikut. Kemudian kita akan menggunakan fungsi YTStars 2, 3, dan 4 ini untuk menampilkan 10 elemen pertama dari array atau series YTest adult tersebut yang merupakan target atau label aktual dari data pengujian. Nah, untuk outputnya sebagai berikut dengan name income. Nah, untuk model adult ini untuk melibatkan pengambilan 10 sampel pertama dari data pengujian menggunakan X-test stars adult 2, 3, dan 4 ini, dan memberikan input kepada model yang telah dilatih, yaitu model adult 2, 3, dan 4 ini. Kemudian model itu akan melakukan prediksi kelas untuk setiap sampel yang telah dimasukkan, yaitu sampel 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian untuk model adult 2 ini, untuk predik proba ini untuk menghasilkan probabilitas prediksi dari model Gaussian Bayes terhadap 10 sampel pertama dari data pengujian X-test adult 2, X-test adult 3, dan X-test adult 4, di mana untuk outputnya sebagai berikut. Nah, untuk nomor 2 pada dataset adult ini juga kita sama melakukan iterasi yang dilakukan untuk setiap ukuran subset mulai dari 1 hingga maksnya itu 5, di mana maks subsetnya itu sama-sama saya lampirkan 5. Kemudian untuk kombinasi subset dari fitur-fitur itu dipertimbangkan menggunakan fungsi kombinasi. Nah, untuk setiap fungsi kombinasi subset itu dipisahkan pada transit dan test set dengan 3 ukuran berbeda, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian kita menggunakan model Gaussian Naive Bayes ini untuk menghitung pada untuk menghitung skornya menggunakan metode skor. Nah, jika hasil evaluasi ini skor pada tes set yang sedang dibahas lebih baik daripada hasil terbaik sebelumnya untuk tes set yang sama ini, maka hasilnya itu akan diperbaiki. Nah, kemudian setelah iterasinya itu selesai, kita akan mencetak hasil terbaik dari masing-masing perbandingan size, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4, yang dimana kita akan menampilkan base score sama base subsetnya, dimana untuk base score-nya pada perbandingan 0,2 itu 0,8, 0,3, dan 0,4 itu sama-sama 0,8, dengan base subsetnya itu sama-sama terletak pada atribut age, education 6, hours per week, dan female. Nah, seperti itu untuk kodenya. Kemudian untuk hasil dan analisis datanya itu akurasi model itu dapat mengukur seberapa baik model Gaussian Bayes itu dalam memprediksi kategori pada dataset stars dan dataset adult dengan menggunakan 3 percobaan
0,2, 0,3, dan 0,4. Di mana nanti pada model Gaussian Navier sendiri ini eh, membagi data menjadi 3 set trend dan tes dengan dengan perbandingan sesuai yang diminta dengan soal. Nah, selanjutnya untuk hasil optimal dari dataset stars itu sendiri, fitur terbaiknya itu mencakup atribut temperatur, terus absolute magnitude, kemudian radius, absolute magnitude, dan temperatur, radius, serta absolute magnitude untuk masing-masing perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, di mana terdapat perbedaan pada masing-masing atributnya. Nah, sedangkan untuk pada dataset adult itu, untuk perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 itu untuk base score-nya itu masing-masing tetap terletak pada 0,8 dan untuk atributnya itu terletak pada age, education 6 hours per week, dan female. Di mana pada perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 itu untuk base score sama base atributnya, base subsetnya itu sama. Nah, untuk kesimpulannya itu hasil evaluasi pada dataset STARS eh, menunjukkan em, akurasi itu sekitar 0,8. Meskipun variasi subsetnya atau proporsi datasetnya itu berbeda. Kemudian untuk eh, base subset pada atributnya itu juga berbeda, beda dengan evaluasi pada dataset adult yang menunjukkan model Gaussian Navier itu tetap memberikan akurasi sekitar 0,8 dengan subset fitur terbaiknya itu sama, atributnya itu sama, yaitu atribut age 6, terus education 6, hours per week, dan female. Di mana eh, hal ini tuh menunjukkan bahwa ukuran data uji pada pengaruh kinerja model dengan beberapa subset atribut itu mungkin lebih cocok untuk ukuran data uji tertentu. Nah, berikut penjelasan dari saya mengenai tugas dan jawaban dari LKM 6. Apabila terdapat kesalahan perkataan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.